Ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda, adik-adikku yang terkasih, mari kita mengawali pertemuan Advent yang keempat dengan tema kelahiran ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menghendaki agar putramu datang ke dunia sebagai pemenuhan janji keselamatanmu. Dialah duta kedamaian dan cahaya yang menghalau kegelapan hidup kami. Bukalah hati kami agar menanti kedatangannya yang semakin mendekat dengan penuh iman dan pengharapan. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Santo Gabriel yang kami kasihi, adik-adik senang? Kita berkumpul kita berkumpul bersama. Sekarang kita akan mengadakan ibadat untuk ibadat Advent yang keempat, yang terakhir dengan tema kelahiran. Dalam hidup ini, adik-adik tahu kan tentang kelahirannya? Kelahiran itu ada kelahiran anak-anak, macam-macam dalam hidup ini. Ada juga kelahiran harapan baru, cita-cita baru, semangat baru. Itu semua menunjukkan sesuatu yang mau lahir baru dari hidup kita. Tapi yang lebih penting ialah kita mau menyambut kelahiran siapa? Tuhan Yesus. Itulah yang kita nantikan dan kita harapkan, yaitu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang mau datang tinggal di tengah-tengah kita. Maka mari sekarang saya ajak adik-adik kita membaca Injil yang akan kita renungkan bersama dalam pertemuan Advent yang keempat ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus telah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yesus orangnya sangat terus sakit dan tidak mau menceritakan anak-anak ibu kaumnya, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
umat paroki Santo Gabriel yang dikasihi Tuhan, kita memasuki Advent yang keempat dan tema kali ini adalah sesuatu yang sangat menarik tentang kelahiran. Bicara soal kelahiran berarti adalah sukacita, kebahagiaan, kemudian juga kegembiraan. Karena kelahiran juga memberikan harapan baru bagi setiap orang. Dan kita pada Advent yang keempat ini juga dalam masa penantian. Menanti siapakah? Tentu kita menantikan Tuhan Yesus Kristus yang akan lahir ke dalam dunia, memberikan terang bagi kita semua. Dan tentu dalam masa penantian itu ada pengalaman-pengalaman di mana kita mesti mempersiapkan diri, tetapi juga ada pengalaman di mana kita merasa bahwa kelahiran baru yang diberikan itu belum terlaksana dengan baik. Nah, umat paroki Santo Gabriel yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini di samping saya ini ada narasumber kita, atau katakanlah Mas Ari dan Mbak Dian akan membagikan pengalaman mereka, bagaimana mereka menyongsong yang namanya kebahagiaan kelahiran. Menurut cerita nih, mereka sudah 4 tahun menikah, tetapi belum dikaruniai anak. Tapi oleh karena begitu kasih Allah menyertai mereka, maka akhirnya mereka boleh menerima anugerah yang mereka rindukan, yaitu mereka memiliki momongan dan atau yang kita sebut sebagai anak buah hati, sumber kegembiraan dan kebahagiaan bagi keluarga. Mas Hari dan Mbak Dian, terima kasih sudah datang, dan pada kesempatan ini saya persilahkan Mas Hari dan Mbak Dian untuk memperkenalkan sedikit tentang katakanlah riwayat hidup atau bagaimana gitu ya tentang kalian. Terima kasih. Ya, sebelumnya makasih Romo udah kita berdua. Kalau kita dari lingkungan Alfonsus ya. Alfonsus ya. Oke. Cuman memang kita sekarang udah nggak di lingkungan Alfonsus lagi. Sudah pindah. Kita udah pindah, sekarang kita ngikut di paroki Ignatius. Karena memang domisili tempat tinggal kita di situ. Iya. Nah, kalau soal yang cerita yang kita sharingkan sekarang ini, sebenarnya mungkin kita menikah tahun 2016 ya. 2016 dan kita baru dikaruniai anak itu tahun 2020. 4 tahun ya Mas ya, pas ya. Oke, 4 tahun. Jadi mungkin selama 4 tahun itu bagi pasangan yang lain itu mungkin kita biasa aja gitu. Nah, 4 tahun itu mungkin bagi pasangan lain juga cuma sebentar. Jadi cerita kami ini mungkin gak sehebat pasangan lain lah yang usaha untuk memiliki anaknya itu benar-benar ekstra. Kalau kita sih sebenarnya masih nyantai, cuman di kami ini banyak terjadi peristiwa yang ya mungkin buat kami ini merupakan suatu mukjizat. Iya. Karena banyak sekali kebetulan-kebetulan yang tidak kami sangka. Nah itu waktu itu gimana ya ceritanya pas awal-awal? Awal mula pernikahan sih, tapi semua orang mikirnya, oh udah nikah langsung punya anak, itu harapannya ya langsung gitu ya. Tapi awal pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah, karena menyatukan 2 orang yang berbeda ya. Betul. Pertama mikir mungkin belum dikasih anak, kitanya nih masih ada masalah. Tuhan juga lihat kalau kamu kasih kepercayaan pasti udah kompak dulu, udah rukun ya layaknya suami istri lah, rukun gimana pastor. Kita masih mempersamakan persepsi dulu, masih suka ribut, masih suka berantem, mana mungkin dikasih anak sekarang. Awal masih mikir kayak gitu ya. Tahun kedua jalan, oke, masih belum dikasih juga. Belum juga ya tahun kedua ya. Orang-orang keluarga udah pada nanyain kapan nih punya anak, disangkanya kita nunda-nunda. Emang awalnya karena masih santai,
Arinya juga masih kuliah, Iya. mungkin lebih baik nanti ditunda dulu. Ada kepikiran kayak gitu, ditunda dulu, biar fokus dulu lah kuliahnya gitu ya sampai selesai. Oke, tahun kedua sudah mulai terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan, masih belum dikasih juga, udah mulai, apa ya, udah mulai mengganggu pikiran gitu. Di tahun ketiga, apa kita coba ke dokter ya? Mungkin ada yang salah atau gimana, kita periksain. Iseng coba konsultasi ke dokter, nanya-nanya, gimana ya dokter kalau kita mau program, apa aja yang harus dilakukan gitu ya, tes apa aja yang harus kita lakukan. Oke, dokter udah kasih, saya sama Ari komunikasi lagi, maksudnya bicarain lagi gimana nih, mau coba nggak kita tes atau apa gitu ya ke lab atau lanjutin program ini. Cuman dari suami saya waktu itu, saya nggak percaya sama dokter gitu. Oke. Ya mau ditambahin. Iya. Memang waktu itu ada tes talkshow dan segala macam ya. Nah, sampai dimana teman saya itu udah inseminasi 3 kali. Teman di kantor ada juga yang sama gitu. Teman kantor udah inseminasi 3 kali tapi masih belum dikasih juga. Sampai dia mau merencanakan bayi tabung. Dan ada juga bayi tabung, kalau kita lihat dari reviewan orang itu juga nggak 100% bakal jadi gitu. Iya, betul. Jadi saya mikirnya waktu itu, loh dokter ini berarti kan nggak bisa memastikan ya, berarti mungkin dia hanya mungkin cari uang aja gitu. Jadi saya sampai kepikiran sampai situ, sampai satu titik saya udah nggak percaya lagi gitu. Saya waktu itu bilang ke Dian juga, mungkin memang kita belum dikasih kepercayaan sama Tuhan waktu itu. Jadi dan belum dikasih juga. Jadi pasti ada yang kurang, entah apa gitu. Apakah kita waktu itu masih berhutang sama orang tua kah, atau yang ada yang kita masih belum terbuka gitu waktu itu. Tapi waktu itu kita udah sampai mengikuti pengobatan juga ya, dan ke akhirnya di tahun ketiga itu rangkaiannya dimulai gitu. Ketika kita udah oke, kita fokus tahun ini, kita usahain segimana mungkin kita bisa punya anak. Di situ benar-benar ketika udah niat dan emang udah mulai usahanya, emang benar-benar dijalanin lah. Kita mulai dengan pengobatan. Waktu itu di Bandung ada pengobatan Pak Petrus. Di situ dia katanya bisa ya tangan Tuhan lah, bisa ngobatin banyak penyakit, yang lumpuh bisa jalan lagi. Termasuk kita yang belum punya anak bisa disegerakan diberikan anugerah punya anak, katanya gitu. Kita ikutin itu sampai syarat-syaratnya itu saling memaafkan antara suami istri kalau misalnya ada kesalahan yang belum pernah diungkapkan gitu, pokoknya minta maaf sama orang tua, ke Ambarawa untuk ngikutin novena. Kita jalanin itu, cuman kok masih belum dikasih ya. Kenapa ya? Kenapa orang lain bisa kasih kesaksian pada saat pengobatan Pak Petrus itu dengan mengikuti semua rangkaiannya bisa langsung dapat anugerah anak gitu. Ini masih belum bisa dikasih juga. Oke, di situ sempat mikir, aduh, apa udah aja gitu ya. Maksudnya baru juga usaha satu, udah menyerah. Selesai dari itu, okelah kita istirahat dulu. Maksudnya jernihin pikiran. Datang papa tuh ngobrol sama Ari, Mbak kamu coba terapi. Ini ada kenalan dari Ibu Susi di sini itu seksi apa ya? Seksi keluarga ya. Ibu Susi ngasih saran ke papa, terus cobain aja pengobatan alternatif. Jauh itu dari rumah Pastor, perjuangannya lumayan lah. Rumah di mana waktu itu terapinya di daerah Gede Bage, kita rumahnya di Cipatik, ya lumayan lah ya buat kita perjalanan ke sana itu. Dan kalau misalnya lagi beruntung kita bisa dapat urutan yang nggak terlalu lama lah. Kalau misalnya lagi banyak pasien bisa nunggu berjam-jam baru giliran kita cuma ketemunya sama terapisnya itu 10 menit atau 15 menit.
nunggunya yang lama gitu ya. Tapi kita cobain aja, kita jalanin. Dia sempat nyerah lagi. Wah, udah jauh, nunggunya lama. Udahlah, nggak mau kesana lagi. Sempat kayak gitu lagi. Cuman saya, ayolah, ini kan namanya juga usaha, nggak ada usaha yang mudah terus langsung dapat. Kita cobain aja dulu lah. Kita cobain sampai beberapa sesi. Waktu itu baru sesi ketiga, pastor. Tiba-tiba mama nyari kita, Dian, Ari bisa nggak tugas bawa patung bayi Yesus Natal 2019? Iya. Oh, bisa mah, bisa. Soalnya kita kan mikir itu kesempatan yang nggak pernah datang betul dua kali gitu. Ya. Di orang-orang lain, pasangan-pasangan lain dapetin kesempatan itu tuh jarang gitu. Pastor, kadang ada yang sampai nunggu harus daftar dulu dari lama gitu. Ini tiba-tiba langsung di calling, oh iya bisa langsung mengiyakan. Waktu itu kita terus latihan dulu di gereja, tanggal 25 tugas. Di Januari saya ngerasa kok belum dapat menstruasi lagi ya. Akhirnya iseng saya ke dokter, ternyata saya sudah hamil. Dan itu benar-benar cepet banget, prosesnya cepet banget, pastor. Saya juga sampai heran ya, ini terapinya atau kayaknya harus seperti ini dulu gitu. Ya senang aja sih di situ. Ya akhirnya menjalani kehamilan September kemarin, anaknya lahir. Jadi rangkaian peristiwanya memang harus bersusah-susah dulu. Kalau waktu itu menyerah gitu aja ya mungkin sekarang belum ada anaknya. Gitu sih pastor, kurang lebih. Tapi memang mempunyai keturunan itu kan memang mimpi semua pasangan yang udah menikah. Iya, semua orang. Tapi ternyata perjalanannya tuh nggak semudah itu. Kalau memang Tuhan ini udah waktunya kasih, ya pasti dia kasih. Tapi kalau memang belum waktunya, ya kita nggak usah kecewa atau misalnya nggak usah nggak setia sama Tuhan gitu, jangan gitu. Jadi kita harus tetap setia lah sama Dia gitu. Gitu sih pastor. Luar biasa pengalaman dari Mas Hari, Mbak Dian, bagaimana dari awal kemudian berusaha ke sana kemari. Saya rasa berdoa juga ya, saya hampir rutin doa terus ya, memohon itu ya, mohon anak gitu. Lalu kemudian berusaha berbagai cara, lalu kemudian menarik adalah bahwa di akhir dari perjalanan mereka diminta untuk menjadi Yosef dan Maria, betul ya, tadi ya, Natal tahun 2019. Lalu waktu dipilih jadi itu gitu, perasaan apa yang Mas Hari, Mbak Dian alami, ataukah waktu membopong bayi Yesus itu ada suatu permohonan tertentu gitu? Begitu ditawarin ya spontan kita langsung bilang iya. Kita nggak pikir panjang lagi karena memang itu kesempatan yang sangat langka ya. Dari kitanya juga udah percaya gitu pasti. Kan sering mendengarkan cerita-cerita orang. Kalau nanti kesempatan bawa patung bayi Yesus itu biasanya bisa langsung dikasih karunia. Jadi kita senang banget, jadi langsung aja udah nggak usah mikir aneh-aneh lagi. Begitu nanti siapin ya, datang ke gereja jam segini untuk latihan, kita semangat. Pastor pulang itu kan karena kita waktu itu belum pandemi ya. Jadi pulang kerja juga jam berapapun, waktu itu jam 7 apa jam setengah 8 ya. Maksudnya pulang kantor langsung latihan ya, jalanin aja dengan senang hati gitu. Dan kebetulan waktu itu yang ditawarin sebelumnya bukan kita sih, tapi pasangan lain. Tapi pada saat besoknya hari pasangan itu ngasih tahu nggak bisa. Makanya waktu itu Bu Susi nanya ke Mama, dan Mama nawarin ke kami. Dan kita langsung bilang iya. Kayak gitu. Bu Susi juga kasih pesan sponsor, kamu harus percaya ini nggak akan, maksudnya kesempatan itu jarang lah gitu. Percaya, berdoa, pasti kalau emang Tuhan berkenan pasti dikasih gitu. Dan waktu kita pertama kali
menerima bayi Yesus itu waktu masih di ruang sakristi. Iya betul, di ruang sakristi itu. Di ruang sakristi itu memang perasaan saya itu memang benar-benar kayak menerima bayi ya, bayi. Jadi kayak loh ini kita nggak menyangka gitu bakal bawa bayi, dan ternyata sebulan kemudian memang jadi kenyataan gitu. Iya. Itu rasanya tuh senang banget sih, gitu. Bahagia banget ya. Dan yang paling penting pasangan itu harus bahagia ya, dua-duanya. Jadi ya jangan apa ya, jangan ada tengkar lah ya. Tengkar pasti ada, cuman bagaimana cara menyelesaikannya gitu sih. Lalu pas kelahiran anak itu gimana perasaannya Mas Ari dan Mbak Dian gitu, setelah menunggu lama gitu ya, terus akhirnya kabar gembira pertama ketika dinyatakan hamil ya, lalu kemudian pas kelahiran gimana perasaan Mas Ari, Mbak Dian? Justru gitu. di situ mukjizat kedua. Mukjizat kedua? Oh ya? Jadi saya hamil itu biasanya kalau normalnya ibu-ibu melahirkan di minggu ke-38, 39. Ini saya lewat. Jadi Lewat, 40 lebih. Dokter bilang, Bu, ini kayaknya sudah dilahirin ya. Tadinya mau nunggu gitu kan dokter ya. Saya kok nggak mulus-mulus juga, makanya sampai di hari perkiraan lahir itu dicek itu kok masih belum mulus, masih belum ada reaksi kayak mau melahirkan, belum ada. Makanya dokter bilang kayaknya harus dilahirkan segera deh Bu, lagian plasentanya juga udah mulai ada pengapuran. Iya. Gitu. Karena waktunya sudah lewat lah, dianggap dokter gitu. Mau sesar atau induksi aja? Dokter ngomong kayak gitu. Kalau induksi, kalau lihat dari kondisinya ibu, mungkin induksinya sekitar 2 hari. Aduh dok, saya nggak siap deh kalau induksi sampai 2 hari. Saya pilih sesar aja. Akhirnya ya udah disiapin, besokannya kita sesar. Di sesar itu dijadwalin jam 8 pagi. Dokternya tuh ada aja hambatan. Jadi nanti jam 8:30, nanti 8:30, sampai akhirnya saya harus ngelahirin normal. Nah di situ mukjizatnya, orang sesar harusnya ya sesar. Ini karena mungkin nunggu terlalu lama, tadinya nggak ada mulus, sepanjang malam sampai subuh saya mulus terusan. Akhirnya saya melahirkan normal. Itu berkat doa ibu, mama, ibu, papa semua minta dikasih kelancaran lah. Karena memang tadinya awalnya saya pengen normal juga, pastor melahirkan aku. Ya, mukjizat keduanya dari yang tadinya mau sesar jadi normal, melahirkannya juga lancar, sehat, nggak ada yang kurang satu apapun gitu. Itu juga sih miracle-nya di situ, keajaibannya di situ. Luar biasa sharing kita pada Advent yang keempat ini dengan Mas Ari dan Mbak Dian, bagaimana dalam persiaran mereka untuk menerima kabar sukacita, kegembiraan kelahiran ini ternyata bukan sesuatu hal yang langsung diberi Mas ya, tetapi butuh perjuangan disertai dengan doa, lalu kepercayaan dan juga kepasrahan dengan Tuhan, dan akhirnya juga entah bagaimana Tuhan itu kemudian menganugerahkan sukacita. Kelahiran selalu memberikan sukacita yang luar biasa bagi keluarga. Nah, Mas Ari dan Mbak Dian nih, banyak pasangan-pasangan yang muda yang sudah menikah, yang kemudian dalam perjalanan waktu belum bisa mendapatkan anugerah seperti yang kalian terima dari Tuhan, anak itu. Kira-kira kalau Mas Ari dan Mbak Dian memberikan semacam bisa dikatakan pesan-pesan kepada mereka, apa yang Mas Ari dan Mbak Dian akan sampaikan kepada umat kita begitu? Ya, yang pasti minta ke Tuhan itu pasti ya. Tapi berdoa dan pastinya itu berupaya. Tapi kalaupun memang belum dikasih, jangan kecewa. Jangan kecewa, jangan marah sama Tuhan. Tetap berupaya saja, dan di situ berpasrah juga.
gitu, berpasrah sama Tuhan. Karena memang upaya yang kita lakukan itu kan pasti mengeluarkan ya mungkin dana, yang tenaga juga, yang betul. Tapi yakin gitu. Kalau memang Tuhan bilang belum saatnya, ya belum. Nanti pasti Tuhan kasih ya di waktu yang tepat, dan memang kami berdua Tuhan itu ngasih di waktu yang tepat. Iya. Karena buat kami itu waktu yang tepatnya kami. Ada tambahan ya? Ya sambil menunggu persiapkan mental juga, karena menjadi orang tua itu bukan hal yang mudah. Sesudah dijalani, baru tahap awal ya, saya juga sama suami menjalani, sudah banyak tantangannya. Jadi sambil menunggu, sambil persiapkan mental, tidak lupa, pokoknya jangan putus berdoa, jangan putus meminta sama Tuhan. Ketika memang Tuhan sudah percayakan kepada kita, ya kita harus menjalani tanggung jawab itu sih kalau dari kami. Baik, pesan yang luar biasa di masa Advent yang keempat ini, bagaimana kalau kita percaya kepada Tuhan, maka di waktu yang tepat, di waktu yang sesuai, Tuhan pasti akan memberikan itu semua. Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita semua. Baik, terima kasih Mas Ari dan Mbak Dian untuk sharingnya, sharing yang luar biasa ya, umat Paroki Santo Gabriel ya. Sharing yang memberikan inspirasi bagi kita semua, bagaimana kita di masa Advent yang keempat itu menyambut kelahiran Tuhan itu juga bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga ada sukacita di sana. Terima kasih Mas Ari dan Mbak Dian. Saudara-saudari, ibu bapak, rekan-rekan muda, anak-anak umat Gabriel yang kami kasihi, tak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Desember, minggu Advent yang keempat. Rangkaian perjalanan iman, sharing-sharing pengharapan, dan juga pengalaman kasih yang kita jalani bersama sebagai permenungan untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita. Kiranya rangkaian-rangkaian dari permenungan Advent, dari Advent pertama sampai keempat ini, menambah pertumbuhan iman, harap, dan kasih kita. Biarlah kelahiran Yesus menjadi sumber yang menggembirakan kita untuk tetap bersemangat, untuk tetap belajar berserah diri pada Tuhan yang selalu penuh kasih, yang menuntun kita dalam suka maupun duka hidup ini. Saya secara khusus bersama Romo Thomas mendoakan segenap keluarga di Paroki Santo Gabriel, sebagaimana tema Advent yang keempat tentang kelahiran, maka kami mendoakan segenap keluarga yang mengharapkan buah kasih dari perkawinan mereka. Semoga kasih Tuhan dan sebagaimana penyerahan hati Bunda Maria kepada penyelenggaraan Tuhan juga terjadi untuk keluarga-keluarga ini, sebagaimana yang dialami oleh Ari dan Dian dalam hidup mereka sampai dianugerahi buah kasih cinta mereka. Semoga doa-doa yang Anda bawakan sampai ke dalam penyelenggaraan kasih Allah sendiri. Untuk itu, untuk segala perjalanan iman kita selama masa Advent ini, kita satukan dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Engkaulah teladan kami dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Jagalah kami anak-anak-Mu, jagalah segenap umat Santo Gabriel dalam persiaran hidup mereka, agar dalam masa pandemi ini tetap percaya bahwa tangan Tuhan menyertai, menjaga, melindungi selalu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Keluarga kudus dari Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef, doakanlah kami. Dan berkat Tuhan yang Maha Kuasa untuk kita semua, untuk segenap umat paroki Santo Gabriel, untuk keluarga-keluarga yang menantikan momongan, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.